Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, arahkanlah mata hati kami kepada yang luhur, kepada Yesus Putra Manusia, dan ajarilah kami meyakini bahwa salib tanda kehinaan itulah tempat kebahagiaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Prapaskah yang kelima, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari Aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas, dari dunia. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus katakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada Aku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dosa selalu menjadi musuh manusia.
ada dosa dalam perspektif bacaan hari ini adalah melawan, tidak mau mengenal Allah dan menolak kebaikan Allah. Bangsa Israel yang dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir tidak bersyukur atas hal itu, malah mengeluh tentang tidak ada makanan dan minuman. Orang yang pendek cara pandangnya dan dangkal cara hidupnya susah untuk menghargai kebebasan sebagai nilai utama dalam hidup. Mereka terperangkap dalam jebakan penderitaan dan ancaman kelaparan. Orang-orang seperti ini akan mudah jatuh dalam dosa karena tidak tahan godaan akan harta, takhta, dan kenikmatan duniawi. Mereka tidak mau menjadi budak atau menderita sedikit, tetapi kemudian menjadi orang bebas selama-lamanya. Orang Israel rupanya lebih memilih menjadi budak asalkan ada makanan dan minuman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat satu jenis perbudakan yang lebih spiritual, yaitu dosa. Tidak mengenal Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan membuat orang akan mati dalam dosa. Kata Injil yang baru saja kita dengarkan. Dosa mengaburkan pandangan tentang Tuhan. Dia seperti ular tedung yang menggigit dan mematikan. Jalan keluarnya adalah memandang Allah yang ditinggikan dan berada di tempat tinggi. Ular tedung yang digantung pada sebuah tiang akan menghidupkan serta menjadi penawar racun kematian, merujuk pada pribadi Yesus Sang Juru Selamat yang disalib untuk membebaskan kita dari serangan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang juga baru saja kita dengar, Yesus mengatakan, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Dan mereka kebanyakan mengertinya sebagai tempat fisik. Sementara Yesus berbicara tentang kehidupan rohani. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Hidup rohani tidak pernah akan kita capai jika kita memfokuskan diri pada kenikmatan duniawi. Kita perlu bermati raga terhadap urusan duniawi agar dapat fokus pada kehidupan rohani guna mempererat relasi dengan Tuhan. Jika tidak, kita akan menjadi ateis praktis, mengakui keberadaan Tuhan, tapi selalu mengabaikan kehadiran dan bimbingannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk semakin merenungkan perjalanan hidup rohani kita masing-masing. Kita sekarang telah berada dalam masa Prapaskah yang kelima. Sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci yang berpuncak pada pesta kebangkitan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah menyadari kedangkalan hidup rohani kita masing-masing? Dan karena itu, kita mau bertobat, bangkit dengan kekuatan Paskah untuk menempuh jalan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Maka mari kita berlangkah bersama menatap masa depan. Arahkanlah pandanganmu kepada Kristus. Pandanglah Dia ditinggikan di atas kayu salib, karena dengan memandang Dia, meninggikan Dia, kita
akan memperoleh keselamatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.